Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 merupakan virus asing yang baru ditemukan pada Desember tahun 2019 lalu di Wuhan, Cina. Virus ini sendiri dikonfirmasi pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Tidak hanya di Indonesia, namun nyatanya virus tersebut telah menyebar di berbagai negara hingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Menanggapi kasus ini, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar atau KBM akan dilaksanakan secara dalam jaringan untuk sementara. Tentunya hal ini dilakukan untuk mencegah adanya peningkatan kasus, mengingat COVID-19 dapat menular dengan mudah. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran jarak jauh nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak mahasiswa mengeluhkan apabila saat daring, dosen lebih banyak memberikan tugas daripada saat luring. Selain itu, pembelajaran dinilai kurang efektif karena dalam realitanya kelancaran KBM juga bergantung pada kondisi internet yang terkadang kurang stabil. Pada akhirnya, banyak pihak menilai bahwa pembelajaran tatap muka harus segera dilaksanakan demi keefektifan KBM. Sejak tahun lalu, pemerintah telah merencanakan pelaksanaan KBM di lingkungan perguruan tinggi. Hingga tanggal 21 Desember 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran saat pandemi. Dengan adanya SKB ini, kini perguruan tinggi dapat melaksanakan PTM secara luring terbatas dan sesuai dengan protokol kesehatan. Namun, nyatanya PTM yang telah dilaksanakan oleh beberapa daerah dan universitas tidak berjalan dengan lancar, bahkan terancam dibatalkan akibat kenaikan kasus COVID-19 yang belum berkesudahan. Yang pertama, dari Universitas Brawijaya. Sebelumnya melakukan PTM dengan kapasitas 50% per kelas, kini harus turun menjadi 25%. Selanjutnya Universitas Lampung yang membatalkan untuk melakukan PTM dan baru akan merencanakannya kembali pada bulan April. 3. Wali Kota Bogor Bima Arya membatalkan PTM di seluruh wilayahnya akibat lonjakan kasus positif 115 orang. Di keempat, ada Kota Magelang yang batal melakukan PTM 100% akibat kenaikan level PPKM dari level 1 ke 2. Perubahan ini mengakibatkan PTM dilaksanakan hanya dengan kapasitas 50%. Dan yang terakhir, ada sebanyak 11 sekolah di Jakarta menyetop PTM sementara karena adanya lonjakan kasus. Lalu, bagaimana dengan PTM Universitas Trunojoyo Madura? UTM sendiri telah mengeluarkan surat keputusan rektor pada tanggal 7 Februari lalu yang menetapkan bahwa pembelajaran semester genap akan dilakukan secara luring. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan mematuhi prokes yang telah ditetapkan, seperti yang pertama, memakai masker, vaksinasi tahap kedua, kemudian mengecek suhu, scan peduli lindungi, dan memiliki surat izin orang tua. Sedangkan jam perkuliahan nantinya akan dilaksanakan selama maksimal 6 jam dengan jadwal yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Adapun beragam tanggapan dari mahasiswa terkait keputusan ini. Di antaranya memilih kontra dengan alasan masih dalam tahap vaksinasi dosis pertama. Sedangkan lainnya mengatakan mengaku lebih terbiasa dengan pembelajaran secara daring. Walaupun begitu, Supriyanto selaku Kepala Biro Akademik, Administrasi, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi mengungkapkan bahwa PTM ini akan dilaksanakan 100%. Saat ini Bangkalan masih dalam tahap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2, di mana universitas dapat melaksanakan PTM dengan kapasitas 50% ataupun 100%. Universitas di daerah PPKM level 2 lainnya seperti UB masih belum dapat menerapkan PTM 100% karena adanya kenaikan kasus di Malang. Lalu, apa pertimbangan UTM untuk memutuskan PTM akan diadakan secara 100%? Jika berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, bukan tak mungkin nantinya PTM di UTM akan diturunkan menjadi kapasitas 50% atau bahkan dibatalkan. Kalau seperti itu, bagaimanakah cara UTM mencegah adanya kelas terbaru jika kapasitas kelas penuh? Saksikan video kami lainnya, Lembaga Pers Mahasiswa Spirit Mahasiswa.